Selamat pagi semua, apa kabar? Tentu sungguh sangat amat baik. Hari ini, tanggal 28 Juni tahun 2020, hari Minggu, kita akan masuk ke dalam ibadah online minggu keempat di bulan 6 tahun 2020. Kita akan memulainya dengan berdoa. Kita sehati sepakat di dalam nama Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita turun atas setiap umatmu yang mendengarkan khotbah online ini. Khususnya sidang jemaat GBI Cahaya Mulia II di Kota Bandung. Lindungi dan berkati kami, biar kami boleh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ambil alih dan urapi hamba-Mu, urapi setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya, yang sepakat katakan amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Gembala yang Agung. Kita akan segera baca di Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Firman Tuhan katakan, Tuhan gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kita akan baca di Mazmur 23. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, takkan kekurangan aku. Perkataan yang merupakan kunci bagi segenap kitab Mazmur 23, yaitu perkataan takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku membawa penyingkapan segenap keindahannya. Kalau di ayat 2a dan ayat 2b dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu mengenai perkataan bahwa kita tidak akan kekurangan makanan. Dengan jelas Tuhan mengatakan Dia memberi kelegaan pada kita. Dia memberi kita dengan tenang bisa berbaring. Artinya kita tidak perlu susah apapun, apalagi kekurangan makanan. 2b yang mengatakan ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyatakan tidak akan kekurangan damai sejahtera. Pertama dikatakan kita tidak akan kekurangan makanan. Kedua dikatakan kita tidak akan kekurangan damai sejahtera. Sangat luar biasa saudaraku. Tuhan kita, gembala agung kita, selalu melindungi kita, selalu menolong kita. Dan kalau kita memperhatikan di ayat 3a dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Dalam arti ia memberi pemulihan pada yang letih lesu. Ia menyegarkan jiwa kita. Dia memberikan pemulihan pada yang kelemahan. Dia membangkitkan, memberikan kesuksesan pada yang mengalami kegagalan. Perhatikan dengan jelas dikatakan kita akan mengalami pemulihan. Masa kita merasakan lemah, masa saat-saat kita merasakan letih lesu, saat kita merasakan mentok gagal, Tuhan mengatakan aku membimbing engkau. Aku menuntun engkau di jalan yang benar. Artinya kita tidak akan kekurangan pimpinan daripada Tuhan. Tuhan setiap langkah memimpin kita. Dia menjagai kita. Dia menuntun kita. Dia menyertai kita. Dia menjagai kita 1 kali 24 jam. Mungkin secara manusia kita begitu khawatir. Bagaimana sih dengan kondisi pandemi COVID-19 ini? Tuhan mengatakan, engkau tidak akan mengalami kekurangan. Engkau akan mengalami pemulihan.
Engkau akan disegarkan, engkau akan dipimpin ke jalan yang benar. Bagaimana saat itu Raja Daud? Dia dikejar-kejar oleh musuhnya. Saat dia mengalami himpitan yang luar biasa, saat dia mengalami kesusahan yang luar biasa, saat dia dihadang oleh musuh, saat dalam pelarian, dia tidak pernah lepas dari mengandalkan Tuhan. Sangat kontras sekali dengan saat dia melepaskan diri daripada Tuhan, dia jatuh ke dalam tangan Batsyeba. Saat dia kembali bertobat, Tuhan mengatakan, gadaku dan tongkatku itu yang memimpin kau, itu yang menyertai kau. Sehingga saat Raja Daud dia pernah mengalami sebagai gembala, dia tetap menempatkan diri sebagai domba. Domba yang tidak bisa lepas daripada seorang gembala. Domba yang tidak bisa lepas daripada pimpinan Tuhan. Dan dia mengatakan, Tuhanlah gembala yang agung. Dia menempatkan diri sebagai domba. Domba dan gembala itu menyatu. Domba akan mati saat tidak ada gembala yang menggembalakannya. Dan gembala kita adalah gembala agung yang sangat bertanggung jawab. Sampai di ayat 4a dan 4b Tuhan mengatakan di Mazmur Daud pasal 23 ayat 1 sampai 6. Di ayat 4a dan 4b dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa ada perkataan begitu? Tuhan memberikan kemampuan. Tuhan memberikan keberanian untuk melangkah di hari-hari yang kelam ini. Di hari-hari yang menyesakkan ini. Di hari-hari yang merupakan begitu himpitan luar biasa. Yang membuat kita bingung. Yang membuat kita takut. Yang membuat kita cemas. Bagaimana nih anak-anakku? Bagaimana nih istriku? Bagaimana nih gerejaku? Tapi Tuhan mengatakan, aku memampukan kau. Aku memberi engkau kekuatan, keberanian saat di lembah kelam. Dan Tuhan dengan tegas mengatakan, gadaku dan tongkatku itulah yang menghibur engkau. Ingat, gada Tuhan dan tongkat Tuhan itulah yang selalu menghibur engkau. Menghibur setiap kita, artinya kita tidak akan kekurangan penghiburan. Mungkin saat kita begitu sedih, Roh Kudus datang mengatakan, dia menghibur kita dengan sesuatu pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Di dalam Tuhan selalu ada solusi. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, saudaraku. Selalu tepat pada waktunya. Dengan jelas di lagu dikatakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dikatakan kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan selalu mengikuti kita setiap saat. Itulah penggenapan janji-janji Tuhan. Selalu ada jaminan kemenangan. Selalu ada jaminan pimpinan daripada Tuhan. Berkat Tuhan anytime, kapanpun, selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Penghiburan yang sejati itu berasal daripada Roh Kudus. Saat kita begitu hopeless, saat kita hilang pengharapan, dalam batin kita mengatakan, dalam Tuhan ada penghiburan. Selalu ada sukacita supranatural, bahwa aku pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Kita perhatikan ayat 5a. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya selalu Tuhan memberi perlindungan yang double porsi. Selalu Tuhan memberi jaminan pemeliharaan dalam Tuhan. Yang penting satu poin, andalkan Tuhan. Jangan lepas
dari genggaman Tuhan. Jangan jauh daripada Tuhan. Selalu melekat setia pada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mempermalukan setiap kita. Dan ada penghormatan daripada Tuhan untuk setiap orang yang selalu mau dipimpin, mau dilindungi. Kita jangan sok pintar mengatakan, nggak perlulah, saya kan masih muda, saya bisa. Nyatanya, Raja Daud jatuh saat dia lepas dari tangan Tuhan. Dia jatuh ke tangan seorang Batsyeba. Itu sungguh-sungguh menyedihkan sekali, kontras sekali dengan Mazmur Daud yang ditulis olehnya. Saat engkau berlindung pada Tuhan, saat kau andalkan pemeliharaan Tuhan, Tuhan memberi penghormatan, Tuhan memberkati, Tuhan tidak pernah mempermalukan setiap kita. Amin. Percayalah kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Mungkin orang mengatakan, aduh semua dilumpuhkan, seluruh dunia dilumpuhkan. Terbukti sekali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, anak-anak Tuhan tetap terpelihara dengan baik. Amin. Mungkin orang mengatakan resesi banget, habis deh. Tapi Tuhan mengatakan, dalamku ada kehidupan, dalamku ada pemeliharaan, dalamku ada perlindungan yang double porsi, dalamku ada kemurahan kebajikan. Dan Tuhan selalu memberi hikmat pada kita. Bagaimana bekerja di saat COVID-19 ini. Bagaimana memelihara keluarga kita. Bagaimana bekerja dalam pimpinan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Amin. Terbukti Tuhan menyediakan bisa bicara melalui Zoom, bisa ibadah melalui online, bisa tetap mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa tetap doa syafaan melalui Zoom. Amin. Tuhan kita keren. Tuhan kita luar biasa sekali. Tuhan kita penuh hikmat. Tuhan kita penuh perlindungan. Kapanpun, setiap hari, 1 kali 24 jam. Dia selalu memberi sukacita. Gadaku dan tongkatku, itulah penghiburan untukmu, kata Tuhan. Selalu memberi sukacita supranatural. Amin. Amin. Itulah yang dikatakan. Maka aku tidak akan kekurangan sukacita. Saat di 5b dikatakan, Tuhan mengurapi kepala setiap kita. Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak. Artinya kita tidak akan kekurangan sukacita. Kita tidak akan kekurangan ketentraman dan damai sejahtera. COVID-19 tetap berjalan. Kita tetap dalam pimpinan Tuhan. Kita harus stay at home, work from home, learning from home. Itulah niat dan maksud Tuhan yang keren luar biasa. Supaya kita kumpul mengalami pemulihan keluarga. Saya mendengarkan di gereja kita, suami dan istri setiap hari hadapan 24 jam. Yang tadinya sama-sama bekerja masing-masing. Akhirnya harus stay at home karena anak-anak mereka. Mereka akhirnya harus bicara, mengalami pemulihan, mengalami saling mengampuni. Dan ada inspirasi untuk pekerjaan mereka. Amin. Dan itulah kesempatan mengalami pemulihan yang luar biasa melalui kondisi ini. Itulah Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Dan Mazmur 23 ayat 5c dikatakan, pialaku penuh melimpah. Apa sih artinya pialaku penuh melimpah? Artinya ada kelimpahan berkat-berkat. Mungkin kita mengatakan, mana ada sih? Karena di asumsi kita duit itu berkat. Padahal Tuhan mengatakan kondisi pandemi COVID-19 engkau tidak terpapar. Engkau tetap dapat makan. Ada sukacita. Ada berkat. Anak-anak montok. Suami istri tetap montok. Keluarga ada pondokan yang enak, yang nyaman.
tidak kehujanan, tidak terlalu kepanasan. Selalu ada doa, pujian, penyembahan di rumah itu. Itu juga berkat. Amin. Kondisi mungkin orang udah sulit, tapi kita masih, walaupun selang-seling masuk kerja, tetap masih bisa bekerja. Mungkin asumsi kita, pekerjaanku harusnya begini dan begitu. Tapi Tuhan mengatakan, aku memberi hikmat baru kepada engkau untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Itu juga adalah berkat. Setuju Bapak Ibu? Ayat 6a mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku di rumah Tuhan. Artinya, tidak akan kekurangan anugerah. Anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap dalam kondisi aman. Amin. Kita tetap mesti menghormati firman Tuhan, juga menghormati apa yang pemerintah katakan. Ikut protokol kesehatan, ikut social distancing, ikut physical distancing. Kita nyaris, kita pasti aman. Amin. Karena pemerintahan juga berasal daripada Tuhan. Amin. Kita harus mendukung pemerintah supaya semua teratasi dengan baik. Segera kita masuk ke dalam zona hijau dan kita bisa pertemuan kembali. Amin. Nah, ayat 6b mengatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa sih artinya? Artinya bahwa setiap kita tidak akan kekurangan tempat kediaman, baik di bumi maupun di surga. Perjalanan kita di bumi sehari kalau selesai, kita sudah memiliki tempat di surga. Oleh karena itu, jangan jauh dari Tuhan, jangan melepaskan diri dari Tuhan, jangan sok mengatakan, kenapa sih ada kondisi begitu? Di mana Tuhan? Tuhan mengatakan, aku ada dalam hatimu, aku ada dalam hidupmu. Tetap merawat kehidupan bersama Tuhan. Tetap merawat kehidupan melekat setia kepada Tuhan. Ikuti pimpinan Tuhan, ikuti penggembalaan gembala yang agung. Amin. Tetaplah menjadi domba yang setia, menjadi domba yang mau mendengar-dengaran, menjadi domba yang selalu mengikuti gada Tuhan dan tongkat Tuhan. Setiap kita akan mengalami kedamaian luar biasa, kesuksesan yang luar biasa, mengalami kesegaran, mengalami damai yang supranatural, sukacita supranatural, pemulihan dari letih lesu kita, dari sakit penyakit kita, dari kegagalan kita. Tuhan mengatakan, aku tetap memimpin kau, tidak akan mengalami kekurangan apapun. Begitu banyak kita mendengar kesaksian-kesaksian dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, yang mengatakan, aku udah hopeless, hilang Kak pengharapan. Ternyata saat dia hilang pengharapan, Tuhan memunculkan pengharapan yang baru. Tuhan menggantikan dengan berkat-berkat yang baru. Dan Tuhan juga memberi kita pengharapan dan keberanian, kemantapan, kemampuan untuk melangkah. Dan Tuhan mengatakan, engkau tidak akan kekurangan penghiburan. Mungkin kita mengatakan, aku tidak bertemu dengan timku, dengan temanku. Tuhan mengatakan, aku sediakan Zooming untuk engkau bertemu. Aku sediakan fit call untuk engkau bertemu. Tetap engkau bisa berbaring dengan penuh sukacita, penuh kelegaan. Di mana? Di padang rumput yang hijau. Itulah pengharapan daripada Tuhan. Akan ada kesegaran surgawi, ada sukacita surgawi saat engkau tetap membiarkan Tuhan menolongmu. Amin. Jangan mengatakan, kondisi begitu, coba lihat, begitu banyak yang menjadi korban. Mana ada Tuhan sih? Tuhan mengatakan, itu rahasia misteri dia. Misterinya Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, orang yang melekat setia kepada Tuhan dipelihara. Tidak perlu bertanya hal-hal yang di luar kemampuan, batas kemampuan kita. Tapi perhatikan, mulai dari Yerusalem keluargamu,
Ajak mereka melekat setia pada Tuhan. Selalu ada mesbah keluarga di dalam Tuhan. Yang pasti perlindungan, pemeliharaan, penghormatan daripada Tuhan ada dalam setiap kita. Dan Tuhan mengatakan Dia selalu mencurahkan pengurapan minyak yang baru dalam kehidupan kita. Kita harus berdoa untuk yang sakit, untuk yang di rumah sakit, untuk para medis, untuk relawan, untuk juga yang sudah pulang ke surga. Doakan keluarganya. Doakan supaya semakin banyak orang disembuhkan. Nyatakan bahwa Tuhanlah gembala yang agung. Saat kita mengikuti gembala yang agung, anugerah, kebajikan, kemurahan, keberkatan ada dalam kehidupan kita seumur hidup kita di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Angkat hatimu, tatap wajah Tuhan. Biar damai sejahtera, sukacita, kemurahan, kebajikan, keberkatan, keberuntungan menyertai engkau seumur hidupmu di rumah Tuhan. Engkau akan makin naik dan tidak turun. Engkau akan selalu menjadi kepala, bukan jadi ekor. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan Raja, Juru Selamat umat manusia, dan persekutuan yang intim bersama dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah semua dengan penuh ucapan syukur di dalam iman, di dalam satu nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Selamat berhari Minggu bersama keluarga. Sampai jumpa.